Saya kebetulan sama almarhum ini sama-sama suka musik, Pak. Dahsyat ini. Suka musik. Iya. Jadi memang ada lagu terakhir yang kita mainkan berdua gitu. Pak Hari pegang gitar, saya pegang piano. Judulnya itu Bed of Roses. Jadi kita dengan ya prosedur emergency tadi single engine, alhamdulillah kami bisa mendarat selamat, Pak, selamat di situ. Kemudian diperbaikilah apa namanya yang menjadi kendala di lapangan. Kemudian alhamdulillah ya kami kembali ke Jakarta dalam kondisi normal lagi gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini berada di Bandara Kebanggaan warga Jawa Timur, Surabaya pada umumnya, yaitu Bandara Juanda. Bandara Juanda ini bandara yang luar biasa, bersih, nyaman, ya. Dan oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya akan ngobrol dengan General Manager Angkasa Pura I Bandara Juanda. Beliau adalah Kolonel Laut Kiki Salfahdi. Ya, beliau nanti akan menceritakan banyak hal mengenai Bandara Juanda. Pak Kiki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Kiki. Ya, sekarang luar biasa Bandara Juanda, bagus ya, fisiknya bagus, Pak, bersih. Kita patut apresiasi. Pak Kiki, bandara ini nyawanya adalah pada traffic penumpang dan traffic pesawat. Nah, oleh karena itu Bapak bisa ceritakan nggak, meskipun Bapak baru menjabat GM pada 1 Januari 2021, kebetulan adalah masih masa pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi traffic pesawat dan penumpang sampai dengan April atau Mei 2021 ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Bibi. Untuk semuanya, mungkin ini kesempatan juga kami menginformasikan bahwasanya apa namanya, secara umum kondisi traffic maupun penumpang memang belum ada peningkatan, Pak. Terutama pada saat kemarin di tahun lalu 2020, Pak, 2020 itu memang kita anjlok itu di bulan Mei kalau nggak salah itu. Terutama Mei, Pak, ya. Terutama Mei itu COVID pertamanya. Kemudian alhamdulillah ini di awal Januari sampai April ini sudah sedikit peningkatan. Jadi kalau di total untuk penumpang dari Januari sampai bulan April 2021 ini tercatat ada 1.812 pax. 1.800 ya. Kemudian untuk penerbangan ada 42.000 pergerakan pesawat. Itu alhamdulillah istilahnya sudah sedikit ada peningkatan. Memang istilah kita upayakan dengan kegiatan yang kita laksanakan beberapa bulan lalu, dilaksanakan vaksinasi ke seluruh jajaran pelayanan publik, karyawan dari Angkasa Pura, kemudian tenan, juga stakeholder di jajaran Bandara Juanda seperti imigrasi, bea cukai. Kita laksanakan secara serempak waktu itu sampai kurang lebih 4.000 kita kedapatan. 4.000 personel ya, Pak? Personil kita laksanakan. Itu menjadi salah satu poin untuk membangun penilaian dari masyarakat bahwa kita tuh sudah bersih, siap untuk melayani apa namanya, penumpang yang untuk berangkat dari Bandara Juanda. Pak Kiki, bisa dijelaskan pada waktu itu kita melakukan vaksinasi, pemerintah kan mau melaksanakan vaksinasi 13 Januari 2021. Kalau di Angkasa Pura I Bandara Juanda itu mulai kapan, Pak, vaksinasinya? Ini hitung kemarin, kami lupa tanggalnya, memang bulan lalu kita laksanakan. Bulan lalu berarti Maret? Maret, ya. Maret ya, Pak, ya? Kita laksanakan, jadi untuk sejumlah karyawan kami di Angkasa Pura I Juanda ini ada 1.300. 1.300? Ya. Kemudian ditambah dari stakeholder yang ada, jadi total kemarin itu ada 2.300, ditambah lagi kemudian
2000 berikutnya. Jadi kita total 4.000-an kita laksanakan. Jadi itu sudah pada tahap kedua sudah berlangsung ya Pak? Tahap kedua itu yang tahap pertama Pak. Nanti tahap kedua nanti direncanakan di bulan Mei ini kalau nggak salah. Oke, jadi bulan lalu itu tahap pertama. Tahap keduanya nanti bulan ini, pada bulan Mei 2021 Pak ya. Pak, selama proses vaksinasi itu ada nggak keraguan-raguan yang ada di kalangan personil di Angkasa Pura I atau stakeholder terkait dengan vaksinasi? Atau mereka oke saja? Ya, mereka menyambut baik dengan kegiatan yang kita laksanakan di Bandara Juanda. Intinya kita dapat dukungan dari Bapak Bupati ya Sidoarjo. Kita beberapa vaksinasi, kemudian beliau juga apresiatif dengan pelayanan yang kita siapkan. Jadi kita siapkan pelaksanaannya pada saat itu di terminal baru yang kita akan. Terminal baru ya. Jadi secara sistematis mulai mereka datang, terus pendataan, daftar, kemudian sampai pengecekan, sampai kemudian selesai menunggu, itu kita mendapatkan positif penilaian dari Pak Bupati. Oke. Pak, ini kemarin pemerintah menghimbau atau meminta, bahkan dalam tanda petik melarang bahwa tidak ada mudik pada tahun ini juga, seperti tahun lalu. Betul. Penerbangan atau batas akhir adalah hari ini buat orang bergerak. Besok tidak ada lagi. Bagaimana Pak ngatur mekanisme di Bandara Juanda terkait dengan dalam tanda petik larangan mudik itu tadi Pak? Iya, terima kasih Pak Febi. Jadi gini kami jelaskan. Bahwasanya dengan sebelum adanya dikeluarkan edaran dari Kemenhub nomor 34 serta dari Satgas Covid nomor 13 2021, jam operating hour operasional kita itu mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian dengan ada edaran tersebut, kita mengumpulkan para maskapai penerbangan yang ada di Juanda ini dengan pertimbangan tadi tanggal 6, tanggal 17 tidak ada pergerakan pesawat karena dilarang mudik. Kemudian kita sepakati bahwasanya mulai terhitung tanggal 22 April sampai 5 Mei untuk operasional bandara kita buka mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya Pak? Malam dengan catatan dilengkapi dengan surat kesehatan yang berlaku 1x24 jam. Kemudian terhitung tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 itu berlaku surat kesehatan 3x24 jam. Kemudian dibatasi dengan operating hour jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian dilanjut selesai 17-18 menuju sampai tanggal 24, kita kembali lagi ke operating hour jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan ketentuan dilengkapi surat kesehatan yang berlaku 1x24 jam. Jadi sebenarnya antara tanggal 6 sampai tanggal 17 itu sebenarnya bukan berarti bandara close sama sekali ya Pak? Tidak, kita tetap masih beroperasi. Cuman sangat terbatas. Sangat terbatas, betul sekali. Mulai jam 6 sampai jam 6 sore kan? 6 sore. Nah, yang boleh penerbangan yang boleh beraktivitas apa Pak? Jadi terhitung mulai tanggal 6 besok sampai tanggal 17 itu yang diizinkan yaitu penerbangan terbatas. Dalam hal ini TNI, Polri atau ASN yang dalam rangka dinas yang dilengkapi surat dinas dan surat keterangan kesehatan. Kemudian pelayanan kargo, pelayanan logistik, termasuk pelayanan seperti kesehatan dan kondisi darurat kita siap. Gitu. Pak, kalau dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Pak, kira-kira Pak, pergerakan pesawat itu jadi berapa kira-kira aja? Kalau dulunya misalkan 24 pergerakan jadi 4 atau gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kami dalam kondisi sebelum diedarkan edaran dari Kemenhub ini, jadi saat ini kita paling banyak 5 flight lah satu. 5 flight ya? Antara 6 sampai 17 itu Pak flight, ya? Jadi total dengan bulan April ini sebelum tanggal 5 karena puncak-puncaknya itu mencapai 12 ribuan juga bisa. Satu hari ya. Jadi turunnya drastis Pak ya? Drastis sekali. Jadi kita memang belum mencapai sesuai harapan yang biasanya kita mencapai satu hari itu 25.000 pack. 25.000 pack ya? Hanya 50%-nya kita untuk penumpang itu. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak dengan adanya turunnya traffic ya selama proses pandemi ini, bahkan nanti pada
arus mudik ini. Apa dampaknya buat pengelola bandara Juanda ini? Dampaknya apa, Pak? Wah, kalau masalah dampak pastinya sangat berdampak sekali. Gimana, Pak? Gimana, Pak, itu, Pak? Dengan tahun lalu aja dengan kita paling 25% dari harapan itu udah banyak kerugian yang kita dapat. Ya. Kemudian tahun ini memang hanya ada peningkatan memang. Mungkin di atas 30-40% ini masih kita belum mencapai target yang kita harapkan dalam satu tahun kita. Target yang kita inginkan dari pusat itu. Nah ini upaya-upaya kami tadi salah satunya dengan memberikan opini atau pendapat kepada masyarakat bahwasanya Bandara Udara Juanda siap. Kemarin kita laksanakan vaksinasi, seluruh karyawan atau pelayan publik yang ada di bandara ini sudah melaksanakan semua. Terus kegiatan genos dan antigen kita juga laksanakan, kita siap di sini. Cuman ada di Bandara Juanda dengan kereta api yang melaksanakan genos ini, Pak. Pak Kiki, kalau boleh disebutkan gitu, Pak, tingkat kerugiannya sampai apa, Pak? Apakah ini kemudian ini menjadi satu tanggungan pemerintah untuk membantu kerugian ini, atau memang ditanggung sendiri oleh Angkasa Pura, terutama di konteks di Bandara Juanda? Ya, secara operasional kita memang betul rugi. Kami dengan bandara yang luas, dengan 2 terminal 1 dengan 2, ya kami istilahnya banyak efisiensi yang harus kita betul-betul optimalkan. Seperti dengan berkurangnya traffic atau penumpang, kami pun akhirnya memaksimalkan ruang tunggu yang ada. Jadi kami biasa 47 pintu yang harus kita siapkan gate, tapi kita paling cuma 3. Kemudian dengan check-in counternya kita siapkan hanya 10, jadi 47. Makanya itu ya salah satu berdampak untuk menjaga tadi efisiensi tadi. Kalau enggak tetap beroperasikan, biaya akan lebih besar gitu, Pak. Kerugian malah tambah besar. Lebih besar, ya, Pak. Pak, termasuk tidak mengoperasionalkan Bandara Juanda 2 itu ya, termasuk efisiensi ya, Pak? Efisiensi, tapi untuk internasional tetap kita mendukung. Jadi kan terhitung awal kemarin untuk pekerja migran Indonesia sudah mulai berdatangan juga, Pak. Jadi kita tetap melayani meskipun dalam kondisi mudik ini. Kemarin sudah beberapa istilahnya migran pekerja yang Indonesia yang datang itu satu hari mencapai 700 sampai 1000 penumpang yang datang. Jadi masih dilayani lewat Terminal 2 ya, Pak? Betul. Pak, bisa Bapak ceritakan nggak, bagaimanapun pelayanan di setiap bandara kan mengandung biaya, termasuk kepada operator pesawat, Pak. Apakah ada operator pesawat yang minta keringanan atau minta penundaan pembayaran, misalkan dari segi handling, dari parkir dan seterusnya, Pak? Itu udah pasti. Ya, mereka termasuk tenan-tenan, Pak. Jadi tenan-tenan juga ya, Pak? Mereka juga berdampak, intinya minta keringanan untuk pembayaran. Kita atas izin dari pusat juga, intinya diberikan keringanan tersebut, Pak, kepada mereka. Dengan perjanjian mereka akan tetap membayar. Jadi secara periodik mungkin, itu nanti mereka sudah buatkan demikian. Jadi selama proses pandemi ini, bandara atau pengelola bandara memberikan keringanan kepada operator pesawat, lalu tenan-tenan, begitu Pak ya kira-kira? Yang terutama tenan-tenan. Tenan-tenan. Untuk operator ini sedang kita bicarakan juga, memang intinya ada sedikit hambatan lah. Intinya untuk operator sendiri, untuk kepada Angkasa Puranya. Tapi kita sudah berupaya untuk memberikan pengertian kepada mereka untuk ya segera dilunasi lah. Jadi persoalannya ada pada pembayaran. Pembayaran aja. Ya. Pak Kiki, di antara maskapai penerbangan yang menggunakan fasilitas di Bandara Juanda ini, biaya yang paling besar apa, Pak? Iya, yang sangat berpengaruh itu memang ke biaya operasional, Pak. Sama penggunaan fasilitas bandara tentunya. Bandara, tapi itu tidak termasuk yang difasilitasi untuk diberi diskon atau tidak. Pak, terkait dengan bandara ini adalah bandara yang menjadi hub di wilayah timur ya, Pak ya. Nah, fasilitas-fasilitas apa yang kira-kira akan dikembangkan di masa depan dari Bandara Juanda ini? Dan dalam waktu dekat ini kita akan segera membuka terminal baru, Pak, Terminal 1 ini. Yang rencana kita siapkan juga untuk kegiatan umroh. Umroh, Pak ya? Haji, ya betul. Ini kita sedang upayakan, makanya untuk melengkapi mungkin beberapa yang kurang. Insya Allah mungkin informasi umroh atau haji ini di awal Juni atau pertengahan Juni kita akan melaksanakan verifikasi gedung siap ini ya mungkin di akhir bulan ini kita insya Allah.
Gitu ya Pak ya, untuk umroh. Kita meskipun kita belum tahu sebenarnya pemerintah Arab tapi Saudi kita tetap siapkan. Mau mengizinkan umroh itu kapan gitu ya. Betul. Belum Pak ya. Iya, betul. Pak, Bapak ini kan background laut. Iya. Tapi juga punya keahlian sebagai penerbang juga. Iya. Gimana Pak ceritanya bisa ditunjuk mendapatkan amanah sebagai General Manager Angkasa Pura I di Bandara Juanda, Pak? Iya, tentunya sebagai seorang prajurit, yang pertama kita ada perintah atasan, gitu. Kita laksanakan perintah atasan untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini memang sifatnya kami penugasan Pak di Angkasa Pura ini, dapat perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan untuk mengawaki sebagai General Manager di Angkasa Pura I Juanda ini. Memang nggak ada kepikir juga buat kami akan di sini gitu kan, karena sebelumnya menjabat GM kami sebagai Komandan Pusdik Pak ya. Pusdik di Kodiklatal yang ya istilahnya mendidik, membina calon-calon prajurit berbrifet gitu Pak. Jadi kapal selam, penyelam, pasukan katak maupun penerbang gitu. Makanya yang cenderung biasa di lapangan mendidik para prajurit tiba-tiba harus menjadi seorang profesional Pak ya. Bisnis ya, harus coba bisa. Harus bisa kita. Pak, kebetulan ketika Bapak ditunjuk sebagai General Manager Angkasa Pura I, pada saat itu COVID-19 atau pandemi belum kelar, Pak. Ini kan tantangan ini seperti yang kita sebut. Bagaimana perasaan Bapak ketika diberi amanah sebagai GM ini di tengah situasi masih pandemi loh, Pak? Apa perasaan Pak Kiki ini, Pak? Ya, sebagai seorang prajurit saya bilang harus siap. Apapun kendala, apapun masalah, kita jadikan peluang, Pak. Jadi justru bagi kami ini satu tantangan untuk kami bagaimana cara untuk mencari solusi-solusi yang istilahnya terutama di Bandara Juanda ini untuk para penumpang tuh yakin kalau Bandara Juanda itu siap untuk melayani penerbangan. Gitu. Sempat grogi nggak Pak? Ketika mendapat amanah baru di bidang sipil, memerlukan keahlian manajerial, berhubungan dengan banyak orang, masyarakat terutama. Sempat grogi nggak Pak? Atau biasa saja? Kalau grogi tidak, saya biasa. Karena memang sebelumnya juga kami sudah pernah menjabat sebagai Komandan Lanal. Jadi untuk berhubungan langsung dengan masyarakat sudah ya biasa, itu mungkin modal saya awalnya. Jadi sehingga bagi saya nggak begitu kaget lah. Nggak begitu ya Pak ya, biasa aja ya Pak ya. Tapi ini merupakan tantangan. Tantangan bagi saya, betul sekali. Pak, setelah mendapatkan amanah jadi GM, yang Bapak lihat tantangan paling utama Bapak dalam mengelola bandara sebesar Juanda ini Pak? Ya, apalagi tadi Pak Feby bilang saya masuk dalam kondisi yang benar-benar dari ada masalah besar, yaitu masalah COVID-19 ini. Itu tantangan bagi kami dengan target yang kita inginkan dari pusat itu, kita harus bisa mencari upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mendapatkan income. Intinya gitu. Jadi jangan sampai kendala-kendala yang sudah di tahun sebelumnya itu drop, nah kita jangan sampai drop lagi. Kita minimal ada efisiensi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dengan betul-betul menghitung misalnya biaya operasional dan lainnya, jangan sampai nanti malah jadi tantangannya bagaimana memperbanyak revenue, gitu ya Pak ya, pemasukan, lalu kemudian melakukan efisiensi, ya kan Pak ya, dan bagaimana bisa menjamin atau meyakinkan masyarakat bahwa Bandara Juanda siap, betul, ya kan, dan aman, betul. Kan begitu Pak ya, dan nyaman Pak, nyaman ya kan, itu ya tantangannya Pak ya. Pak, tentu orang kepingin tahu track record Bapak nih Pak, artinya karier Bapak. Bapak bisa ceritakan nggak masa kecil Bapak sampai kemudian sampai pada pencapaian dengan pangkat perwira menengah, kolonel laut, mendapatkan kepercayaan sebagai GM di bandara besar ini? Ceritakan Pak, bisa Pak. Mulai dari kecil dulu, SD-nya di mana, SMP di mana, lalu pendidikannya apa, pengalamannya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Bibi. Ya, jadi saya besar lahir dari lingkungan keluarga tentara juga Pak. Ya, Bapak lahir di mana Pak? Saya lahir di Jakarta. Kemudian orang tua saya, bapak saya itu kan TNI AU Pak dulu Pak. Jadi dari staf administrasi. Saya memang dari kecil dulu besarnya di Depok Pak. Oh, Depok ya Pak. Di Depok, dari mulai SD sampai
SMP, kemudian kami SMA di daerah Cibinong. Di Cibinong Pak ya? Cibinong. Nah itu kami mencoba untuk daftar di Taruna AL. Tahun berapa itu Pak? Tahun 92 dulu Pak. 92 ya? Jadi teman-teman itu saat itu kebetulan sekolah itu dekat komplek Angkatan Darat. Oke. Jadi banyak teman-teman yang daftar di Taruna, dulu masih di Kodam Jakarta Pak. Kemudian saya berpikir saya harus bisa seperti orang tua saya, meskipun istilahnya orang tua saya awalnya tidak menginginkan saya jadi tentara Pak. Oh gitu ya? Ya ibu saya tuh ingin saya jadi sarjana komputer. Saya bilang saya akan mencoba, istilah tidak mau memberatkan orang tua. Akhirnya saya daftar, alhamdulillah saat saya lulus sebelum lulus itu saya udah diterima untuk pendaftaran Akabri dulu. Satu Akabri. Kemudian karena belum lulus, akhirnya kami belum ada STTB Pak dulu. Jadi hanya keterangan saja. Alhamdulillah proses tes berlangsung, kami diterima Pak. Jadi kami melaksanakan pendidikan di Bumi Moro 3 tahun Pak di sana. Jadi lulus tahun 95 kita lulus. 95 lulus ya. AL Pak ya. AL Pak. Kami itu mulai tingkat 1 udah korp laut awalnya itu. Kita ada 5 korp. Kami berdasarkan psikotes, psikologi kami di pelaut. Kami lulus, kemudian pada saat kami lulus dari Akabri itu ada kesempatan untuk mendaftar sebagai seorang penerbang, ada kapal selam, penyelam, dan pasukan katak. Saat itu kami daftar untuk menjadi seorang penerbang. Pak Kiki milih yang penerbang? Milih penerbangnya. Memang dulu memang awal minat kasih kecilnya pengen jadi penerbang saya gitu. Karena bapaknya TNI AU. Bapaknya TNI AU. Oh gitu ya Pak. Kita coba. Oke lanjut Pak. Akhirnya alhamdulillah kami masuk. Kami diterima. Saat itu kami masih istilahnya masih Letnan 2, masih baru Pak. Jadinya kita harus melaksanakan kursus keperiwiran dulu di sana. Kemudian kami sudah dinyatakan lulus sebagai seorang penerbang. Kami dimasukkan ke kapal dulu. Dulu KRI Hasanuddin Triple Class. Kami sebagai Aspadif PIT, Pusat Informasi Tempur. Jadi kurang lebih 1 tahun situ kami ada panggil ulang untuk mengikuti pendidikan. Karena udah posisinya udah lulus, kemudian penugasan dulu di kapal, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan tes ulang penerbang. Jadi pendidikan kami 18 bulan sebagai penerbang. Itu di mana Pak pendidikan sebagai penerbang? Di sekolah penerbang Angkatan Laut di Juanda sini Pak. Oh di sekolah penerbang sini Pak ya? Penerbang ya, di bawah Kodi Klatal. Jadi selesai kami selesai lulus, kami penempatan di Skuadron 200, Skuadron Latih, dan alhamdulillah istilah kami dipercaya sebagai asisten instruktur Pak dulu. Waktu itu ya Pak ya? Iya, jadi kami yang masih jam terbang masih rendah tapi sudah dipercaya instruktur. Waktu itu di mana Pak anunya Pak? Markasnya di mana? Di Wing Udara dulu 1, sekarang udah Wing Udara 2 di Surabaya sini Pak. Oh di Juanda sini juga? Juanda sini. Kita memang dididik ya tadi juga melatih untuk calon-calon penerbang berikutnya. Jadi karir saya di penerbangan itu sampai dengan jabatan dan flight dan komandan skuadron, kemudian Wadan Wing, kemudian kami dipercaya untuk berdinas di pendidikan sebagai komandan sekolah penerbang. Kemudian kami juga dipercaya sebagai komandan Lanal Pak di Sabang. Jadi 2 tahun ya. Saat itu mau puncak-puncaknya sel Sabang waktu itu. Jadi alhamdulillah sukses. Kemudian kami kembali lagi ke Pusterbal sebagai istilahnya perencana lah. Direktur perencana pengembangan di Pusterbal. Kemudian kami terakhir sebelum jadi JM kami sebagai komandan Pusdik. Selain KRI Hasanuddin, Bapak pernah bertugas di KRI lain? Kalau di KRI lain kami bertugas ya sifatnya dimutasi Pak. Jadi istilahnya kami di BKO kan banyak beberapa jenis kapal yang kita tempati gitu Pak. Pak bisa jelaskan Bapak pernah berlayar sampai ke luar negeri? Menggunakan kapal perang Republik Indonesia? Kalau belum Pak ya? Belum, kalau kapal belum. Belum ya Pak ya? Kalau pendidikan di luar, Bapak pernah mengalami pendidikan di luar negeri? Baik itu
dalam kapasitas sebagai pilot pesawat di TNI AL atau? Iya, kami pernah dulu ke Nicobar Pak, ke Nicobar, ya? India dulu. Kita bawa pesawat Nomad saat itu. Jadi pada kegiatan latihan bersama, kami melaksanakan patroli di sekitaran antara Sabang sampai utara Pulau Nicobar saat itu. Ya. Kalau kegiatan yang luar negeri lain kita sebagai pengamat, observer. Jadi kita hanya on board di kapal pesawat mereka, kita hanya sebagai pengamat lah intinya, gitu aja. Pak Kiki pernah menjalani atau mengikuti operasi tempur, Pak? Baik di kapal maupun di pesawat? Kalau sifat operasi tempur, kita operasi sepanjang tahun yang dilaksanakan dari Angkatan Laut, memang kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan operasi. Tapi yang sifatnya tadi tempur yang benar bertempur tidak ada, belum. Kita sifatnya kita memiliki operasi sepanjang tahun yang dilaksanakan oleh gugus tempur laut, ada gugus keamanan laut juga, Pak. Ya. Pak Kiki, sepanjang pengalaman Pak Kiki sebagai personil TNI, dalam hal ini TNI AL, ada nggak pengalaman yang Bapak tidak bisa lupakan? Sepanjang karir Bapak sebagai perwira TNI AL? Ya, yang sangat saya terlalu kepikiran pada saat saya naik pesawat, cuaca buruk dan pernah single engine, Pak. Oh gitu ya? Itu di mana Pak kejadiannya, Pak? Saat itu saya sedang patroli di Selat Bangka, kalau nggak salah. Di Selat Bangka ya? Ya, Jakarta. Patroli ya, pakai apa Pak itu, Pak? Nomad, Pak. Pakai Nomad, lanjut terus? Tiba-tiba pesawat kekurangan tenaga yang kiri, engine-nya. Nah, kami udah menginisiatif untuk kembali. Saat itu kami patroli dari Jakarta menuju Pulau Bangka, kemudian kami refuel, kembali mau ke Jakarta, terjadi single engine. Nah, itu bagi saya pengalaman yang nggak terpikir, dan kita harus siap. Udah pikir keluarga, udah macam-macam semuanya. Jadinya saya hanya harus fokus, harus yakin, saya harus sampai ke tempat kembali awal tadi di Jakarta, Pulau Bangka. Oh, Pulau Bangka, Pak. Pulau Bangka. Jadi kita dengan prosedur emergency tadi single engine, alhamdulillah kami bisa mendarat selamat, Pak. Selamat di situ, kemudian diperbaikilah yang menjadi kendala di lapangan, kemudian alhamdulillah kami kembali ke Jakarta dalam kondisi normal lagi, gitu aja, Pak. Jadi itu sudah kepikiran macam-macam, Pak. Sudah macam-macam. Jadi udah ingat dosa lah, ingat keluarga, ingat campur-campur. Itu paling hal yang bagi saya, ya Allah, coba beri ke saya. Itu masih ingat, Pak, tahun berapa, Pak? Kalau bulan dan tahunnya masih ingat, Pak? Kalau saya zaman saya pasti pangkat kapten, ini mungkin 2000-an lah, Pak. Oh, tahun 2000-an ya, Pak? 2000-an itu, ya itu. Iya, itu ya, Pak, ya. Jadi kalau udah masuk cuaca buruk, aduh ya Allah, saya bilang, beri saya kekuatan, bisa ya istilahnya yakinkan. Apalagi kalau udah saya bawa penumpang, Pak. Oh, iya. Bawa pejabat, kondisi cuaca jelek, saya harus yakinkan penumpang juga tenang. Iya. Jadi saya harus tenang. Pernah saya coba bawa pejabat, saya lihat kondisinya memang sangat-sangat, bagi saya, mau kembali pun udah hitungan no point return lah gitu, udah nggak ada waktu lagi. Hitung bahan bakar, saya lihat penumpang ini pejabat tenang. Selesai saya lewati cuaca yang kurang bagus itu, saya mendarat saat itu dari Tanjung Pinang ke Pontianak. Saya tanya di Pontianak, Pak, mohon maaf Pak, ini tadi kurang nyaman, kurang menyenangkan. Tadi cuaca begini. Saya lihat Bapak kok tenang-tenang saja gitu. Cuman jawaban Bapak pejabat itu cuma, apa, Pak? Aku tenang karena lihat kamu tenang. Oh gitu. Jadi itu bagi saya, alhamdulillah. Intinya kalau pilotnya tenang, penumpangnya juga tenang. Jadi saya melihat, oh Bapak lihat saya tenang. Jadi saya gitu, saya melihat kamu fokus, kamu yakin, jadi saya tenang, nggak. Yang lain memang pada berdoa pada saat itu. Jadi kami juga melihat, oh jadi kesiapan kita nih sebagai pengawal atau operator di pesawatnya harus betul-betul yakin, gitu aja, Pak. Iya, Pak Kiki, kebetulan pada saat beberapa waktu belakangan ini ada musibah yang dialami oleh TNI AL, yaitu tenggelamnya kapal Nanggala 402 kapal selam. Sebagai warga TNI AL, apa yang Bapak rasakan terkait dengan musibah itu? Wah, tentunya sedih sekali. Dan di salah satu itu ada adik saya, Pak, sebenarnya. Masa, Pak? Adik sepupu saya. Oh, adik sepupu ada di dalam kapal? Ada di situ, Kolonel Hari Setiawan itu. Oh. Jadi komandan kapal selamnya. Oh, komandannya ya, Pak ya? Ya, komandan kapal selam, satuannya. Komandan satuan ada di kapal itu ada juga? Di situ. Jadi istilahnya memang
kami merasa kehilangan lah. Sedihnya yang nggak di apa nama rasa tiba-tiba baru nggak lama kemarin ketemu tiba-tiba sudah. Oh, Bapak sempat bertemu sebelumnya ya? Sebelum sudah ketemu, kita biasa rutin kan ngadakan kegiatan bersama sama almarhum itu. Makanya rencananya mau bulan ini mau buka puasa bersama jadi nggak jadi karena. Oh, seharusnya sudah ada rencana. Ada rencana. Pada puasa Ramadan kali ini akan buka puasa bersama dengan Pak Hari itu adik Hari saya. ya? Iya. Adik itu berarti saudaranya istri, Pak berarti? Saya, jadi ibunya Pak Hari dengan ibu saya adik kakak. Oh iya sepupu Pak, iya betul. Itu makanya satu nenek satu kakek. Nenek ya? Betul itu makanya. Jadi Bapak kenal betul dengan beliau ya Pak? Kenal sekali Pak, makanya saya. Tapi tidak kehilangan. Satu angkatan di AL Pak? Itu betul, adik saya angkatan 97, saya angkatan 95. Oh jadi lebih senior Bapak ya? Iya betul. Iya Pak. Jadi dia pun sama pelautnya, mengambil jurusan kapal selam, saya bilang. Iya iya, oh iya tadi ya Pak, Bapak ngambil pilot ya, beliau ngambil kapal selam. Iya itu. Jadi terasa betul karena masih bersaudara ya Pak. Bersaudara, ya? Terasa sekali Pak kehilangan Pak. Iya. Masuk kru-kru yang lain itu. Iya. Ada mantan siswa didik saya di Pusdiksus kemarin itu ya. Pak Kiki, sebagai GM dari Angkasa Pura I di Bandara Juanda, apa yang paling membanggakan Bapak dari bandara kita ini? Iya, pasti bangga sekali Pak. Terutama pada tahun 2017, Bandara Juanda itu terpilih menjadi 3 besar kelas dunia, mencapai 15 sampai 25 ribu penumpang Pak per tahun. Wah ini ya Pak ya penghargaan ini. Ini penghargaan ini. Wah ini luar biasa ini penghargaannya ini ya. Tahun 2017. Ya. Airport Service Quality Awards. Ya. Mantap nomor ya. 3 Pak. Nomor 3 ya. Oke. Terus apa lagi Pak? Selain itu Pak? Selain kita pernah mendapatkan juara ketiga seluruh dunia dengan penumpang 15 juta sampai 25 juta per tahun tuh. Ya tentunya bandara ini sebagai juga bandara transit Pak. Istilahnya kita harus betul-betul siap dalam melayani penerbangan pergerakan pesawat. Ya. Jadi yang mungkin dari Ujung Pandang mau ke Jakarta dan dari mungkin ke mana ke Jayapura dan lainnya. Itu salah satu tantangan buat kita juga dalam bagaimana menservis melayani penumpang ini betul-betul aman, nyaman, kemudian sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Gitu. Jadi itu yang membuat saya mungkin ya bangga. Bandara Juanda ini istilahnya ya salah satu contoh lah untuk bandara-bandara lain gitu Pak. Baik Pak. Pak, sebagai perwira TNI AL, sepanjang karir Bapak, apa yang paling membanggakan Bapak sebagai perwira TNI AL Pak? Ya jujur sebenarnya saya bangga sekali istilahnya, terutama di penerbangan Pak. Jadi saya tuh dalam karir lebih awal daripada teman-teman saya. Jadi memang saya udah hampir jabatan komandan skuadron, saya sudah sampai Wadan Wing dan dipercaya sebagai komandan pangkalan. Jadi untuk jabatan komando hampir semua alhamdulillah. Nah, itu yang membanggakan Pak Kiki ya? Saya Pak. Jadi suatu tantangan bagi saya, istilah pimpinan dalam ini mempercayakan saya untuk memimpin anak buah organisasi dan alhamdulillah dan saya juga diberi kepercayaan Bapak Kepala Staf untuk memimpin sebagai General Manager Angkasa Pura I Juanda ini Pak gitu. Pak, tentu Bapak punya keluarga. Di antara anak-anak Bapak ada nggak yang kepingin meneruskan jejak di sebagai perwira TNI gitu? Alhamdulillah Pak, saya punya 3 anak Pak, yang besar perempuan sedang kuliah semester 6, kemudian yang kelas 2 laki-laki 2 SMA ya? 2 SMA, yang nomor 3 masih 8 tahun Pak SD. Tapi saya lihat dari bakat ini yang paling kecil yang ingin ngikut saya. Jadi setiap saya mau ke kantor atau siap mungkin saya pakai berdandan selalu mengikuti anak saya itu pengen seperti papa, pengen seperti papa. Yang paling kecil yang tahu nampak sekali. Saya lihat memang ada motivasi. Nah, saya memang dari awal dari kecil ini sudah mulai saya siapkan lah diri termasuk yang mungkin yang nomor 2 laki-laki ini memang belum ada gambaran mau jadi apa. Saya bilang silakan untuk cita-cita gapai setinggi langit. Bapak istilah orang tua hanya mengarahkan nanti gimana gitu aja Pak. Pak, satu lagi sebelum kita akhiri wawancara ini. Tadi Bapak kenal dekat dengan komandan kapal selam Nanggala 402, sepupu ya Pak? Iya. Apa kesan terakhir atau ngobrol terakhir dengan beliau apa Pak? Masih ingat nggak Pak? Ngobrol terakhir?
Ya. Selain tadi janjian mau buka puasa bersama tadi, Pak. Ya memang saya kebetulan sama almarhum ini sama-sama suka musik, Pak. Dahsyat ini. Suka musik. Iya. Jadi memang ada lagu terakhir yang kita mainkan berdua gitu. Pak Hari pegang gitar, saya pegang piano. Judulnya itu Bed of Roses dari Bon Jovi. Bon Jovi. Nah, Jovi itu kenangan saya yang istilahnya kerasa lah, yang bagi saya itu. Waktu itu mainnya di mana, Pak? Di rumahnya Pak Hari almarhum. Oh, jadi Bapak pegang piano, Pak Hari pegang gitar. Mainnya lagunya Bon Jovi. Itu, iya, Pak. Pak Hari nyanyi. Oh, yang nyanyi Pak Hari. Pak Hari juga. Ya, jadi ada seperti ada lirik-lirik yang agak sedikit menyentuh dengan kejadian ini gitu loh, nggak salah saya. Apa itu, Pak? Bagian yang mana liriknya itu, Pak? Ada kata-kata saya akan pergi meninggalkan, nah gitu, ada kata-kata yang bagi saya kayak perpisahan gitulah ya, Pak ya. Kayak apa ya? Nanti saya tengok itu syairnya Bed of Roses itu kayak apa ya, Pak? Itu. Terus emang sebelumnya juga kita sering adakan kegiatan makan bersama dengan keluarga, kumpul bersama. Kadang-kadang juga main musik di rumah saya gitu. Anaknya kan juga pinter nyanyi, Pak. Jadi kita selalu Jadi Pak Kiki ini musisi juga rupanya ya? Alhamdulillah. Selain piano, bisa apa lagi Pak Kiki ini, Pak? Ya gitar, Pak. Oh, gitar ya? Ya kemarin juga kami sempat tampil bareng dengan Pak Tantowi, Pak. Oh, Pak Tantowi, Pak Dubes kita yang ada di New Zealand? New Zealand. Oh, saat itu off air kita dengan GTV. Saat itu ada kegiatan konser Pak Tantowi. Kami diminta untuk tampil sebagai band pembuka dari teman-teman, istilahnya kita coba mengiringi line dancer yang ada di sana saat itu gitu aja. Oke, terima kasih Pak Kiki atas waktu kita ngobrol panjang terkait dengan Bapak Hat. Saya Feby Mahendra mengakhiri pembicaraan kita, ngobrol kita dengan Pak Kiki. Beliau adalah General Manager Angkasa Pura I Bandara Juanda. Kita berharap COVID-19 akan berlalu dan Bandara Juanda kembali semarak. Amin. Terima kasih, saya Feby Mahendra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.